Pernahkah kamu merasa sangat tertekan, stres, cemas, dan segudang emosi negatif lainnya? Atau apakah kamu merasakannya sekarang? Jika demikian, sekaranglah waktunya untuk belajar tentang ketabahan. Di sini, saya sebagai konten kreator ingin menjelaskan tentang stoikisme. Stoikisme telah menjadi cara berpikir yang populer selama ratusan tahun dan merupakan aliran filosofis yang paling terbesar dan luas. Pasalnya, banyak orang yang menganggap filosofi hidup ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari karena mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam situasi yang sulit, yang tidak terduga, membantu berpikir secara logis, menjernihkan pikiran-pikiran kita yang kotor, dan membuat keputusan yang tepat. Jadi, stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengendalikan emosi negatif dan bersyukur untuk semua yang kita miliki sekarang. Cakupan aliran tersebut meliputi menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah, mengubah apa yang kita bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Jadi, di dalam konteks Islam, kita pernah mengetahui untuk pelajaran-pelajaran SD sebelumnya, kita sudah diajarkan dengan qada dan qadar, menerima takdir. Pada dasarnya, kita manusia dilatih untuk bereaksi secara rasional terhadap segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan tujuan utama aliran ini, yaitu pengendalian diri seseorang yang memiliki pengendalian yang baik, ketenangan, kelenturan mental, emosi yang seimbang. Jadi ketika kita tertimpa masalah itu ada dua. Yang pertama adalah memang masalah itu masalah hidup. Yang kedua adalah masalah ketika kita sukses. Dalam aliran filsafat ini kita diajarkan tentang konteks dalam bersyukur, mengendalikan diri, dan lain-lain. Agar kita bisa mengendalikan diri, ya kita harus belajar tentang filsafat stoikisme. Dalam aliran filsafat stoikisme tersendiri, kehidupan itu didefinisikan dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagian dimensi internal, dan bagian kedua adalah dimensi eksternal, atau yang dikenal dengan dikotomi kontrol. Nah, teman-teman, dikotomi kontrol ini berarti ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Masalahnya, hal yang sering terjadi di dalam diri kita itu adalah yaitu masalah internal, meliputi pikiran-pikiran kita, kecemasan kita, kecemasan akan masa depan, atau kita yang tidak bisa melupakan masa lalu. Itu masalah internal. Kalau masalah eksternal itu adalah masalah yang ditimbulkan melalui orang atau benda di luar kita. Nah, apakah kita bisa mengontrol dua masalah tersebut, internal atau eksternal? Itu tergantung pemikiran kita, tergantung pengolahan pikir kita. Dan di dalam filsafat stoikisme, kunci untuk mencapai kebahagiaan, kekuatan diri, dan kebijaksanaan sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk memutuskan perhatian pada hal-hal yang berada di dalam kendali kita, bukannya terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Teman-teman, dalam pandangan stoikisme, pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kontrol adalah pondasi dari kebijaksanaan dan ketenangan batin.
Sebab meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal atau menghindari ketidakpastian, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponnya. Jadi di dalam aliran filsafat ini penting sekali ketika kita merespon sesuatu yang ada di luar kita, merespon sesuatu yang ada di dalam pikiran kita,